Anak atau si buah hati adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Berbagai cara pengobatan mungkin sudah dilakukan para pasangan suami istri untuk memperoleh si buah hati. Mulai dari pengobatan secara medis maupun alternatif. Tetapi dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun hingga belasan tahun, si buah hati tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang ingin atau mendambakan momongan atau si buah hati, kini tidak perlu cemas atau khawatir. Silahkan pasangan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Kemungkinan besar pasangan suami istri tersebut mengidap penyakit torch, di mana torch dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, keguguran, janin tidak berkembang, dan menyerang syaraf mata, otak, dan gerak. Torch dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Bagi penderita penyakit torch, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes, tidak perlu cemas. Saat ini telah hadir Klinik Aquatreat Terapi Indonesia. Torch dapat disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bicara tentang TORCH. Apa itu TORCH itu? TORCH itu gabungan baru penyakit yang terdiri daripada toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Nah, mungkin Pak pemirsa sering mendengar istilah virus kucing. Nah, itu salah satu bagian dari TORCH itu sendiri. Nah, yang disebut virus kucing ditujukan pada toksoplasmosis itu sebenarnya salah kaprah. Karena toksoplasmosis bukan virus, tetapi dia parasit atau protozoa, ya. Karena toksoplasmosis ini dia adalah parasit atau protozoa yang ditularkan melalui binatang kesayangan dan binatang ternak. Misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, kemudian babi, ayam. Sementara binatang kesayangan pada kucing, anjing, kelinci, burung, ya. Nah, dari sekian banyak binatang tadi, setelah melalui penelitian bahwa ternyata toksoplasmosis ditemukan lebih dari 70% terdapat pada kucing. Nah, mungkin itu untuk menyederhanakan untuk ke masyarakat dikatakan virus kucing, ya. Kemudian parasit ini hidup dalam usus kucing, maka dia akan keluar kotorannya. Nah, ketika kucing buang kotoran, maka akan keluar melalui fesesnya, yaitu ositnya, telurnya. Nah, itu menurut teori itu satu kali buang kotoran 10 juta osit, 10 juta telur, ya, yang nempel pada tanah, pada pasir, pada daun-daunan, pada rumput-rumputan, ya, sehingga ketika ada sapi, kerbau, kambing makan rumput, makan daun juga masuk ke dalam tubuh hewan tadi, berkembang biak, beranak pinak sana, sehingga ketika siap dipotong, kemudian dibawa ke rumah potong hewan, dipotong, kemudian dia akan di pasar, sementara kita beli daging, mungkin karena ada suatu pesta, atau hajatan, kemudian kita cincang daging, lupa cuci tangan, masih kotor tangan kita, kemudian ada makan, kita makan, maka itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika ini kena pada ibu hamil, maka dia akan mulai mengalami ada flek, kemudian bisa gugur sebulan, gugur 2 bulan, tidak berkembang, hamil anggur, bahkan lahir cacat. Nah, itu toksoplasma seperti itu. Nah, untuk mengetahui adanya toksoplasmosis, rubella, CMV, herpes ini mutlak dengan uji lab. Ya. Ketika lakukan uji lab, mungkin saja toksoplasmosis negatif. Kok tokso negatif? Kenapa istri saya gugur terus? Nah, di sini menandakan bahwa yang menyebabkan gagal hamil bukan hanya tokso, tetapi ada temannya, ada rubella, CMV, dan herpes. Nah, virus ini bisa penularan lebih luas, baik melalui makanan, minuman, buah-buahan, sayuran yang terinfeksi. Dia juga nular melalui hubungan seksual, air liur, keringat, urin, darah, dan ASI. Nah, sehingga pingpong dia bisa nular ke istri, ke suami, suami ke istri, itu akan menularkan, ya. Kebiasaan ketika ada rubella pada tubuh kita, pada ibu, dia akan menghasilkan anak yang terjadinya glukoma, kerusakan pada mata, kemudian pengapur otak, kemudian anak kita akan bisutuli, tunarungu, bibir sumbing, ya. Kemudian juga adanya cytomegalovirus. Nah, CMV ini
Juga ketika ada pada tubuh ibu maka sama dengan toks rubella akan gagal terus. Ketika hamil pun, lahir pun maka dia akan menghasilkan anak yang mikrosepalus, kemudian terjadi kejang-kejang, anak itu kebutaan pada mata, terjadi kelumpuhan. Nah, juga yang satu lagi adalah herpes. Ada HSP1 dan HSP2. HSP1 ini muncul pada mukosa, pada kulit, mungkin seperti cacar ya. Kalau orang Jawa namanya dompo ya, itu ada bintik-bintik dalam tubuhnya, baik pada perut, pada pinggang, pada dada, pada mulut, pada kaki, seperti itu. Sehingga bisa merasakan ibu gatal, panas ya. Nah, kemudian ada HSP2 ini pada genital atau kelamin. Hubungan herpes ini dengan kehamilan, ternyata herpes pun dapat menyebabkan gagal hamil dan terjadinya kecacatan pada anak-anak kita. Nah, maka toxo-rubella SMP herpes ini tentu suatu penyakit yang sangat berbahaya sekali untuk kesehatan ibu dan anak. Nah, maka itu sebaiknya disarankan pra pernikahan, pra kehamilan untuk melakukan uji TORS. Sehingga ketika TORS diketahui secara dini maka kita dengan cepat mengobatinya.